Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. 79 tahun Indonesia Merdeka. Sumatera Utara hari ini kembali hadir dalam edisi spesial Hari Kemerdekaan. Bersama saya Ayu Alvinia Kori dan rekan saya. Dan saya Agung Wiguna. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah tim redaksi kami rangkum untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di lapangan Astaka Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Prosesi pengibaran bendera merah putih ini berlangsung khidmat dengan diikuti oleh berbagai unsur instansi dan lembaga negara. Meski sempat diguyur hujan, namun prosesi upacara pengibaran bendera berlangsung khidmat hingga usai. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan bahwa momentum perayaan Hari Kemerdekaan harus diisi dengan mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa generasi muda kini harus mempertahankan kemerdekaan lewat hal-hal yang produktif dan berkemajuan yang berguna untuk bangsa dan negara. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia juga diharapkan mampu menjadi promotor pergerakan bangsa yang berkemajuan, terutama melalui berbagai inovasi dalam berbagai sektor yang dapat menyumbang kemajuan bangsa. Terima kasih kepada seluruh pahlawan, seluruh pejuang bangsa, semua bangsa yang telah berjuang sehingga kita bisa bersama-sama menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tugas kita saat ini adalah mengisi dengan pembangunan, terus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendorong kemajuan, khususnya kita di Sumatera Utara tentu Sumatera Utara yang kita cintai. Pejabat Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa makna kemerdekaan yang harus dijaga oleh para anak bangsa kini, yakni dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, perayaan hari ulang tahun ke-79 di Perguruan Al-Azhar Medan berlangsung cukup semarak dengan tampilnya siswa-siswi membawakan berbagai kegiatan menarik dengan menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum untuk meningkatkan kembali makna kemerdekaan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Memaknai kemerdekaan Republik Indonesia di Perguruan Al-Azhar Medan diperingati dalam suatu upacara yang diikuti siswa dan siswi mulai dari sekolah luar biasa, TK, SD, SMP, dan SMA, dan tenaga pendidik serta keluarga besar Yayasan Hajar Rahmah Nasution. Upacara berlangsung dengan khidmat dipimpin pembina upacara Ketua Yayasan Hajar Rahmah Nasution Haji Mahyuzar Nasution. Mendikbud Riset dan Teknologi dalam sambutannya dibacakan Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, dalam 5 tahun terakhir tenaga pendidik telah berjuang dalam gerakan kemerdekaan belajar. Hasil kegiatan tersebut kini telah dirasakan para pelajar yang telah mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan potensinya dengan kurikulum merdeka yang dimulai tahun ini diimplementasikan sebagai kurikulum nasional. Dikatakan jutaan lulusan perguruan tinggi telah mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik karena pengalamannya mengikuti program Kampus Merdeka. Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, dalam penerapan Gerakan Merdeka Belajar, semua guru di Perguruan Al-Azhar Medan telah menerapkan program tersebut dan pihaknya juga telah melakukan pembiasaan kepada sekolah lain dengan membina 5-10 sekolah di sekitar Perguruan Al-Azhar. Kami sangat bergembira menyambut perayaan ini dan siswa-siswi kami juga sangat antusias. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat baru. Mudah-mudahan ini bisa direbut manfaatnya oleh para pelaku pendidikan sehingga pendidikan kita lebih maju lagi ke depan dan lebih unggul lagi. Anak-anak kita dapat bersaing untuk memasuki pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga
anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang unggul, yang siap bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga anak Indonesia tidak hanya menjadi penonton nantinya, tapi menjadi pelaku-pelaku bagi semua bidang di tanah air maupun di mancanegara. Seluruh siswa mulai dari TK, SLB hingga SMA menampilkan berbagai seni, mulai dari menyanyi dan menari hingga bermain musik. Penampilan sangat memukau seluruh peserta dan orang tua murid yang hadir pada perayaan HUT RI ke-79 yang dilakukan di lingkungan Al-Azhar, Medan. Ratusan pelajar Kecamatan Patumbak, Deli Serdang pagi tadi melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun sebagai komitmen memajukan pendidikan, wujudkan generasi bangsa yang maju. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 diikuti oleh pelajar di lapangan PESFA Pasar 3 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang berlangsung hikmat dan lancar. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan barisan Paskibraka Darul Istiqlal memasuki lapangan untuk mengibarkan bendera merah putih, disaksikan oleh berbagai inspektur upacara, tokoh pendidikan, guru berbusana adat tradisional dan masyarakat Patumbak. Kata sambutan Kemendikbud dan Ristek Dikti upacara kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun dibacakan Ketua Yayasan Pendidikan Darul Istiqlal, Boge Juniardi, mengatakan dengan semangat gotong royong di Hari Kemerdekaan Indonesia bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Bersama guru dan pengawas sekolah sebagai penggerak pendidikan bertransformasi dalam mendukung teknologi digital, melakukan perubahan bermakna, menghasilkan generasi bangsa berakhlakul karimah yang berkualitas. Mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi dengan Merdeka Belajar ini kita harapkan generasi yang berkualitas, berakhlakul karimah yang tinggi, cerdas dan unggul. Untuk Yayasan Pendidikan Darul Istiqlal Marindar 1 dari tingkat TK, SD, SMP, SMA Islam Terpadu Darul Istiqlal. Semoga kiranya ini menjadi suatu perjalanan yang diawali dengan yang baik, akan mendapat hasil yang luar biasa di kemudian hari. Dalam kesempatan itu dilakukan pelepasan balon merah putih sebagai wujud semarak kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun, sekaligus keberhasilan pasukan pengibar bendera merah putih dan penyerahan hadiah kepada pelajar yang berhasil sebagai pemenang yang mengikuti rangkaian sejumlah perlombaan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, malam tadi ribuan warga dari 5 desa di Kecamatan Parmonangan secara bersama-sama melaksanakan upacara Taptu serta pawai obor mengelilingi desa. Ribuan warga dari 4 desa di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara menggelar pawai obor pada malam menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Desa Aikraja. Upacara Taptu dan pawai obor ini menjadi salah satu tradisi yang digelar pada malam menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia oleh warga Desa Huta Tinggi, Desa Aikraja, Desa Lobusunut, dan Horisan Ranggitgit. Ini dilakukan dengan tujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai semangat yang terkandung dalam kemerdekaan, termasuk di dalamnya semangat para pejuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut warga, pawai obor tersebut menjadi bagian dari tradisi warga, selalu menjadi ciri khas pada malam menyambut Hari Kemerdekaan. Menurut Kepala Desa Huta Tinggi, Tegas Manalu, pawai obor menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di pedesaan yang jauh dari perkotaan dan menjadi acara khas pada malam menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 di Tapanuli Utara. Terima kasih. Ini kami kita laksanakan di pembukaan tadi di Desa Aikraja, penutupan di Desa Huta Tinggi, karena kita melihat dari segi penduduk di 5 desa ini hampir mencapai 7.000 lebih. Jadi kita nggak mungkin aku bisa sampai ke sana. Hari ini kita laksanakan kegiatan malam Taptu ini dengan tema mempersatukan hati antara pemimpin dan masyarakat agar kiranya saling bekerja sama, bergotong royong, menjauhkan segala perselisihan demi cita-cita para
para pendahulu kita, para pejuang kita agar tercapai. Itulah harapan kita kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kecamatan Permenangan, agar kita bersatu padu untuk membangun keluarga kita, membangun desa kita, membangun lingkungan kita. Kira-kira begitu jawaban dari kami, perwakilan dari kepala desa yang ada di tempat ini. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI, ratusan warga di Kabupaten Batubara mengikuti pawai obor dan upacara penetapan waktu atau Tabtu. Pawai obor yang dimulai dari Pasar Onan, Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50 pada Jumat malam, dihadiri pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara. Peserta pawai dengan penuh semangat menyanyikan lagu-lagu nasional, diiringi musik marching band, menciptakan suasana penuh patriotisme. Setelah pawai obor, pejabat Bupati Batubara memimpin upacara Tabtu di pemakaman Simpang Dolok yang ditandai dengan ziarah dan tabur bunga di makam para pejuang. Sebagai bentuk penghormatan, pejabat Bupati Batubara dan Forkopimda juga memberikan santunan kepada keluarga para pejuang. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Batubara mengatakan malam Tabtu ini merupakan upaya untuk memperingati perjuangan para pahlawan. Sama dengan Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Komandan Batalion, kemudian ada juga dari Dalam Tamal, Pak Kajari juga tadi bersama kita hari ini adalah memperingati dari mana perjuangan daripada pejuang-pejuang kita, terkhusus di Kabupaten Batubara yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini hari ini memperingati perjalanan perjuangan para pejuang kita yang mana dilakukan pawai obor yang diistilahkan dengan Sabtu untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Kita beralih ke Kabupaten Karo, pemirsa. Malam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Karo berlangsung meriah dan hikmat dengan digelarnya pawai obor yang diikuti oleh ribuan peserta dan masyarakat. Bertugas sebagai Inspektur Upacara Kajari Karo, Darwis Burhansyah, serta penyalaan obor simbolis kepada personil TNI, Polri, dan Pramuka. Kegiatan Tabtu dan pawai obor ini diikuti Bupati Karo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berlangsung khidmat. Pawai obor yang diikuti TNI, Polri, ASN, Ormas UKP, Pramuka, dan pelajar keliling kota Kabanjahe. Seluruh peserta dengan penuh semangat membawa obor pada malam hari yang berlangsung meriah dan disaksikan oleh masyarakat Kabanjahe, Kabupaten Karo. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang mengungkapkan kegiatan pawai obor jelang Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia untuk mengingatkan dan mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Mula-mula diperuntukkan bagi orang-orang kolonial Belanda dengan berbagai citra dan aroma sejarah yang menghiasinya. Pawai obor di Kabupaten Toba berlangsung hikmat dan meriah. Warga Balige begitu antusias menyaksikan kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Pawai obor sendiri selama ini sudah menjadi agenda rutin Pemkab Toba setiap tahunnya. Sama halnya tahun-tahun sebelumnya, pawai obor dipusatkan dari halaman kantor Bupati Toba, Jalan Sisi Ngamangaraja hingga Bundaran DI Panjaitan, Kota Balige. Pawai obor ini juga diikuti oleh personil TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam, Damkar, ASN Kabupaten Toba, Pramuka, serta dari berbagai ormas. Bupati Toba Poltak Sitorus dalam kesempatan ini menyampaikan makna pawai obor ini membangun kebersamaan dan sebagai simbol, obor melambangkan semangat yang berkobar. Poltak berharap rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT RI dapat menjadi motivasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, tentunya dengan tugas dan peran masing-masing. Poltak menghimbau pada momen Hari Kemerdekaan ini, warga dapat meramaikan dan menyemarakan dengan berbagai kegiatan, sehingga kebersamaan antar warga terjalin dan sebagai bagian keluarga besar NKRI. Awal mulanya sudah hati itu ada di situ, semangat itu ada di situ, tidak digerakkan pun ya punya inisiatif sendiri. Jadi kali ini memang kita lihat semangat ASN, semangat masyarakat, semua pihak, dan juga TNI Polri sini luar biasa hari ini. Jadi kita ingin itu tidak padam, terus
kita kobarkan dalam sampai pada kegiatan kita sehari-hari ke depan. Biarlah api daripada semangat 17 Agustus ini kita bawa terus dalam kehidupan kita, karena masih banyak yang harus kita kerjakan ini ke depan, ya. Khususnya untuk Toba ini Toba ini ya, bersyukur kita sekarang sudah banyak perkembangan, banyak perubahan yang kita dapatkan hari-hari ini, apalagi Toba ini kan DPSP, daerah pariwisata super prioritas, ya, jumlah kunjungan wisata meningkat, pendidikan kita meningkat, kemudian UMKM kita meningkat, pertanian kita meningkat, infrastruktur juga mulai kita perbaiki. Kaum ibu di Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo menampilkan drum band unik dengan peralatan rumah tangga dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Unik dan kreatif, puluhan kaum ibu menampilkan drum band dengan peralatan rumah tangga serta mengenakan kostum serba merah putih yang juga unik hasil karya mereka. Seluruh kaum ibu yang terbagi 4 tim melakukan display yang menarik di depan camat, Kapolsek dan Kepala Desa Barus Jahe menggunakan alat dapur seperti wajan, panci, teko, sendok, botol, galon, ember, dan lainnya menjadi perangkat tabuhan drum band yang menghasilkan dentuman suara seperti drum band pada umumnya. Sangat menghibur penampilan keseluruhan peserta kaum ibu yang terlihat totalitas melakukan drum band dengan peralatan rumah tangga ini. Menarik perhatian hingga membuat masyarakat yang menyaksikan merasa terhibur dan gembira tertawa lepas. Kepala Desa Barus Jahe Daud Tarigan mengatakan bahwa kegiatan drum band unik ini baru pertama kali dilaksanakan dan diperlombakan. Sejarah bangunan Istana Kadriah ini sebenarnya tidak bisa lepas dari sejarah kota Pontianak itu sendiri, di mana kota Pontianak sendiri berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, sejumlah desa di Kabupaten Padang Lawas menggelar perlombaan gapura unik untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap desa memasang pernak-pernik bernuansa merah putih dengan saling menunjukkan kreativitas. Salah satunya yang berada di Desa Ujung Batu 2, Kecamatan Hutaraja Tinggi, dengan memanfaatkan bambu dan alat lainnya yang banyak dijumpai di lingkungan desa. 20 RT akan bersaing dalam perlombaan ini guna memperebutkan hadiah. Setiap warga RT berusaha untuk mendirikan gapura seunik mungkin agar bisa menarik perhatian para juri. Salah satu ketua RT, Muryadi Saputra, berkeyakinan bahwa kali ini RT-nya bisa meraih juara dikarenakan kekompakan dan gapura yang dibangun mengedepankan nasionalisme dan kearifan budaya lokal. Optimis saya tetap juara 1 karena saya berprinsip Pak, dengan kreativitas saya, keluarga saya, dengan bentuk kekompakan kami, saya optimis Pak, warga kami tetap bisa juara. Warga yang antusias untuk membuat gapura, jadi dari desa di sini akan membuat hadiah atau suatu penghargaan untuk warga atau RT setempat Pak, yang untuk membuat gapura Pak. Sangat luar biasa antusiasnya di sini untuk tahun 2024. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan batang pinang pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini mengalami penurunan omset. Setiap tahunnya, para penjual terbiasa menjajarkan batang pinang di kawasan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya menggelar perlombaan panjat pinang yang telah menjadi tradisi. Namun pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, diketahui antusiasme masyarakat dalam membeli batang pinang disebut menurun. Salah seorang penjual batang pinang, Gunawan, mengatakan pada tahun ini penjualan batang pinang mengalami penurunan omset. Satu batang pinang ini dijual mulai dari harga Rp600 hingga Rp800.000. Pada tahun-tahun sebelumnya, 3 hari menjelang perayaan kemerdekaan, batang pinang yang dijajakan telah habis terjual. Salah satu barang yang cukup menarik di Keraton Kadriah itu ada kaca Kusu. Untuk harganya Bang, setiap batangnya berapa Bang? Sekitar 600.000. Itu pun ada perbedaan. Yang pakai lingkar sama pakai rotan. Bedanya gimana Bang? Isinya cuma 50.000. Jadi
Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, para warga memasang bendera di kendaraan. Namun kali ini, minim pengendara yang memasang bendera di Kota Tanjung. Seperti terpantau, para pengendara yang melintas di Jalan Lejen Suprapto Tanjung Balai Utara, arus lalu lintas terlihat padat. Dalam kepadatan kendaraan tersebut, mirisnya di kendaraan mereka tak terpasang bendera merah putih yang berkibar. Tidak hanya itu, pelanggaran lalu lintas juga terlihat, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Salah seorang pengendara, Iriana, mengatakan kurangnya kedisiplinan sosialisasi petugas, serta faktor ekonomi juga diduga jadi pemicu para pengendara tidak memasang bendera. Dikatakan harga satu bendera Rp7.000. Ada nggak sosialisasi dari petugas sendiri, Bu, untuk? Ada ya, Bu, ya? Minimnya sosialisasi berarti, Bu, ya? Mungkin keadaan ekonomi yang menengah ke bawah kurang mampu. Kalau yang Rp7.000 ini kan untuk jajan anak kan di Pala. Kepentingannya cuma 2 hari. Ya, jadi Ibu kenapa memilih masang bendera ini, Bu? Cuman ingin jalan-jalan besok. Oh, karena kesadaran diri ya, Bu, ya? Iya, pakai baju merah putih ya kan. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menghadiri perhelatan Medan Digi Festival 2024 yang digelar Bank Indonesia. PJ Gubsu berharap kolaborasi antara Pemprov Sumut dengan Bank Indonesia untuk mensosialisasikan penggunaan KRIS atau uang digital di semua kalangan. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di kawasan kampus USU ini akan berlangsung selama 3 hari dengan menampilkan beberapa artis ibu kota. Medan Digi Festival 2024 sendiri merupakan ajang dan sarana untuk meningkatkan akseptansi instrumen pembayaran digital kepada masyarakat luas, sekaligus kampanye perlindungan konsumen, termasuk upaya edukasi terkait pemanfaatan kemajuan digital untuk hal-hal positif dan menghindari berbagai tindak pidana di dunia digital. Maraknya isu judi online yang menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder di Indonesia, termasuk juga Bank Indonesia. Adapun tema Medan Digi Festival yang merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan KRIS Nasional bertemakan Pakai KRIS untuk Indonesia Maju. Tema ini menjadi semangat dan dorongan penggunaan instrumen pembayaran digital untuk mendukung kemudahan transaksi bagi masyarakat yang dapat berdampak positif bagi perekonomian. Jadi ya, ini tugas kita bersama ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi begitu pesat dan kita mau tidak mau harus mengikuti. Sekarang digitalisasi itu di segala sektor, termasuk di transaksi. Begitu juga di pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus mengikuti perkembangan ini dan merubah seluruh transaksinya menjadi transaksi digital. Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Setelah itu, Wali Kota Medan juga turut menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2025. Usai menyaksikan pidato kenegaraan dan penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 yang dipaparkan oleh Presiden RI, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan semoga dengan penyampaian RAPBN yang disampaikan Presiden dan RAPBD Kota Medan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan dapat memberikan manfaat yang berarti untuk masyarakat secara langsung. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam penjelasannya pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2025 memaparkan pendapatan daerah diperkirakan sebesar 7,2 triliun rupiah, belanja daerah 7,3 triliun lebih, dan pembiayaan neto 70 miliar lebih. Dan bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu tonggak-tonggak fondasi itu sudah harus dibangun ya dari saat sekarang dan menuju ke 2045. Kita tidak boleh ketinggalan kalah bersaing secara global dengan negara-negara luar ya. Ini adalah tonggak momentum ya ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI ini tentu harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia segenap ya rakyat Indonesia
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2025 yang sekaligus pembukaan masa persidangan pertama tahun 2025 ini akan menerima pandangan umum praksi-praksi di DPRD Kota Medan pada Senin 19 Agustus 2024 mendatang. Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan menyiapkan 10.000 personil untuk diperbantukan dalam operasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Ribuan pasukan ini nantinya akan disebar di beberapa provinsi yang berada dalam wilayah Kodam 1 Bukit Barisan, salah satunya Sumatera Utara. Sebanyak 10.000 personil Kodam 1 Bukit Barisan dari berbagai satuan melaksanakan apel pengamanan Pilkada 2024 yang akan berlangsung November mendatang. 10.000 personil pasukan Kodam 1 Bukit Barisan ini akan disebar di berbagai wilayah dengan rincian 6.000 personil ditempatkan di Provinsi Sumatera Utara, 2.000 personil di Provinsi Riau, dan 1.000 personil di Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Apel yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan Brigadir Jenderal TNI Refrizal ini digelar di halaman Makodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, untuk memastikan kesiapan personil dan alutsista yang akan digunakan dalam pengamanan Pilkada nantinya. Para personil yang akan turun dalam pengamanan Pilkada ini ditegaskan untuk mematuhi pedoman Rule of Engagement atau ROE yang merupakan aturan pelibatan yang telah ditetapkan komando dalam menyelesaikan persoalan dan dinamika di lapangan. Pelibatan personil dari Kodam 1 Bukit Barisan jumlah kurang lebih 10.000 orang yang terdiri dari 6.000 di wilayah Provinsi Sumut, kemudian 2.000 di Riau, kemudian Sumatera Barat 1.000, dan di wilayah Kepri sendiri 1.000. Kemudian untuk kegiatan keterbatasan menyangkut masalah alutsista, dalam hal ini kita memang tidak sendiri melaksanakan pengamanan. Kami memberikan bantuan pengamanan kepada Polda, dalam hal ini kepolisian dan jajarannya, juga termasuk juga kepada Pemda. Sebanyak 320 orang warga binaan rutan kelas 2B Bali G hari ini menerima remisi umum dan pengurangan masa tahanan pada HUT ke-79 Republik Indonesia. Para penerima remisi merupakan warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik selama berada di rutan kelas 2B Bali G Kabupaten Toba. Pemberian remisi ini diserahkan oleh Bupati Toba Poltak Sitorus yang bertindak sebagai pembina upacara. Bupati Toba Poltak Sitorus berpesan kepada warga binaan yang menerima remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi agar selalu berperilaku baik serta mematuhi aturan yang berlaku. Poltak Sitorus mengucapkan selamat kepada warga binaan yang menerima remisi, terutama bagi mereka yang mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Bali G, David Petrus Nicholas, mengatakan penerima remisi umum tahun 2024 terdiri dari 312 orang narapidana, diantaranya mendapatkan remisi 1, yakni pengurangan sebagian masa pidana, dan 8 orang mendapatkan remisi 2. Dengan rincian 5 orang menjalani subsidiar dan 3 orang narapidana langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Bali G menjelaskan besaran remisi dan pengurangan masa pidana yang diberikan bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Transportasi maksudnya masih digunakan orang sampai saat ini? Iya, karena fungsi pelabuhan. Untuk saat ini pemberian remisi di Rutan Kelas 2B Bali G ini kita usulkan sebanyak 351 orang, di mana sudah masuk kategori yang sudah berkelakuan baik, dan saat ini yang turun baru 320 orang untuk yang mendapatkan remisi untuk tahun 2024 di bulan Agustus ini atau di hari kemerdekaan yang ke-79. Nah, untuk saat ini kita mendapatkan ada 9 orang yang bebas murni, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat, kembali kepada keluarga, dan juga jangan sampai mengulangi tindak pidana yang sudah pernah dilakukan, sehingga ke depan akan selalu berguna di masyarakat. Untuk tahun ini kita mendapatkan peningkatan untuk yang mendapatkan remisi dibanding tahun sebelumnya. Saudagar besar namanya pengusaha pasti ada pasang surutnya kan. Terbukti melakukan korupsi pengadaan barang APD saat COVID-19, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun kepada mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara periode 2020, Alwi Mujahid Hasibuan, dan rekannya Robi Mesa.
Terdakwa Ali Mujahid Hasibuan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan kemarin. Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhammad Nazir dalam putusannya menyatakan terdakwa Ali Alwi Mujahid Hasibuan terbukti melakukan korupsi pengadaan APD COVID-19 bersama dengan pihak penyedia barang yakni Robi Mesa. Dalam proses penyediaan APD ditemukan pengadaan fiktif, barang yang tidak memiliki izin edar, serta barang yang tidak sesuai spesifikasi. Terdakwa Robi Mesa sebagai penyedia barang dinyatakan melakukan penggelembungan harga tak wajar. Akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 24 miliar rupiah. Alwi Mujahid Hasibuan divonis 10 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Demikian juga dengan terdakwa Robi Mesa mendapat vonis yang sama. Usai mendengarkan putusan hakim, Alwi menyatakan banding sebab putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta. Intinya apa yang disampaikan oleh hakim tadi itu adalah copy paste juga dari tuntutan jaksa. Nggak ada yang sesuai dengan fakta persidangan, tidak ada. Jadi abang sampai saat ini membantah itu ya bang ya? Bukan bantah, memang nggak ada faktanya. Fakta persidangan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan. Satuan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 21 kg lebih narkotika jenis sabu dari Malaysia dengan menggunakan kapal nelayan tradisional. Petugas juga turut mengamankan 3 orang pria diduga kurir barang haram itu. Petugas tim FIK Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menyergap kapal nelayan tradisional yang digunakan untuk menyeludupkan narkotika jenis sabu dari Malaysia di perairan Kuala Bagan, Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Asahan, Selasa dini hari kemarin. Tidak hanya berhasil mengamankan 21,245 kg sabu-sabu, dalam penyergapan ini petugas juga turut mengamankan 3 orang pria diduga kurir sabu-sabu tersebut. Masing-masing berinisial MD 42 tahun, ASA 21 tahun, dan IH 21 tahun. Sabu-sabu dalam 21 kemasan plastik itu ditemukan petugas di dalam lambung kapal nelayan tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan ketiga tersangka kurir sabu-sabu tersebut, berikut barang bukti sudah diamankan petugas ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi dalam rilis pers Jumat siang membenarkan keberhasilan pihaknya menggagalkan upaya penyeludupan 21,249 kg sabu tersebut. Menurutnya sabu itu sangat berbahaya sekali karena dapat merusak sedikitnya 200.000 generasi muda. 19, satu lagi mana? Ini, satu lagi. Barang ini sangat berbahaya sekali. Ada diperkirakan ada 200.000 generasi muda yang akan teracuni oleh narkoba ini. Ya, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045 apabila generasi muda kita diracuni oleh narkoba ini. Jadi komitmen dari pemimpin, dari Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Dr. Laksamana Dr. Muhammad Ali agar ditindak secara tegas itu saya laksanakan, terutama di Koarmada 1, wilayah Koarmada 1. Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, Polres dan Polsek Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana narkotika dengan 9 tersangka dan 4 diantaranya merupakan residivis. Dari pengungkapan 6 kasus penyalahgunaan narkotika ini, Satres Narkoba berhasil menyita barang bukti seberat 235,37 gram sabu-sabu, 3 unit sepeda motor, 5 unit handphone, dan uang tunai Rp350.000. Satres Narkoba juga berhasil menangkap 2 orang tersangka S dan H, warga Sabunganyang, merupakan DPO pada bulan Mei 2024. Dari keduanya diamankan 200 gram sabu-sabu, namun 2 rekan tersangka berhasil kabur dan masih dilakukan pengejaran. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang cukup resah karena adanya peredaran narkoba oleh 3 tersangka inisial R, S, dan H.
Atas informasi tersebut, Sat Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan bersama Polsek dan masyarakat melakukan penyelidikan yang kemudian dilakukan penggerebekan. Namun para tersangka lebih dahulu mengetahui kedatangan petugas dan melarikan diri. Awalnya ini adalah informasi dari masyarakat yang meresahkan tentang adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh 3 orang. Yang inisialnya ada R, S, dan A di sekitar lokasi transaksi. Dilakukan penggerebekan. Pada saat penggerebekan, para tersangka ini lebih dahulu mengetahui kedatangan petugas sehingga melarikan diri. Di dalam sepeda motor itu terbukan lebih kurang 200 gram dan 1 unit handphone, serta ada ditemukan di tempat semula para tersangka ini duduk lebih kurang 8 gram. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, buka suara terkait keributan yang terjadi antara petugas Dishub Medan dengan Satpam Dinas P3AKB yang berujung Satpam tersebut melapor ke polisi dengan dugaan tindakan kekerasan. Keributan ini bermula dari petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penjualan barcode stiker berlangganan kepada pegawai Dinas P3AKB yang akan masuk kantor. Namun pihak Satpam kantor memprotes petugas yang menutup jalan masuk dengan traffic count dan meminta petugas untuk membuka pembatas yang menghalangi jalan masuk. Keributan pun terjadi saat petugas tak terima dengan permintaan Satpam ini dan akhirnya terjadilah adu fisik serta pengeroyokan yang mengakibatkan korban terjatuh. Pasca peristiwa itu pun korban sudah melaporkan ke polisi Medan Baru. Terkait hal tersebut, Iswar mengatakan bahwa sebelum terjadi keributan, Satpam tersebut sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga memicu terjadinya kericuhan. Praktik itu juga menyediakan bidan berijazah, bidan resmi bersertifikat. Pada prinsipnya, kami ini juga manusia biasa, kalau dimaki-maki ya naik juga gitu. Nah, justru makanya saya sampaikan, justru kita sayangkan kenapa ada pejabat yang lain, saya tidak komentar, kenapa ada pejabat lain yang komentar tidak baik. Harusnya kita selaku pejabat bisa memberikan contoh. PNS itu harus menjadi contoh bagi yang lain. Apalagi seorang pejabat gitu. Apa ada upaya mediasi Pak ke depannya Pak untuk bertemu Pak? Karena sudah dilaporkan ke polisi dilaporkan juga. Ya nanti kita tunggu aja proses. Pak, tapi kalau kemarin dari pihak dinas terkait kan bilangnya sudah sempat menawarkan untuk langsung dikomunikasikan aja di situ untuk meminta maaf, tapi dari pihak Diskupnya menolak gitu Pak. Itu sebenarnya apa? Justru menantang untuk lapor polisi, itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Saya pikir mediasi seperti apa, justru malah sebenarnya kalau kita ingin mediasi itu harus ada jurinya di tempat kepolisian. Kalau di lapangan nanti malah kita khawatirkan terjadi pertengkaran. Pemirsa, aksi bajing loncat yang mencuri sebuah velg ban mobil dari truk yang melintas di kawasan Mabar, Kota Medan viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, personil unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap 2 orang pelaku bajing loncat tersebut. Dalam sebuah video viral yang diabadikan pengendara mobil, terlihat 2 orang pelaku bajing loncat tengah beraksi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dengan berboncengan sepeda motor, salah seorang pelaku beraksi dengan memanjat truk yang tengah melintas. Sementara itu, seorang pelaku lainnya yang mengendarai motor menunggu hasil curian berupa velg ban mobil bekas yang dijatuhkan dari atas truk. Tak membutuhkan waktu lama, kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap kedua pelaku, yakni Pikram 24 tahun dan Vanes 32 tahun saat berada di lokasi keduanya melakukan bajing loncat. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Ibtu M. Sirait mengatakan, modus kedua pelaku beraksi dengan memanfaatkan truk-truk bak terbuka yang melintas di persimpangan Mabar, lalu keduanya berboncengan sepeda motor dan mencuri barang-barang berharga dari dalam truk. Bajing loncat di sekitar Yosudarso Mabar, kita langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan, berhasil mengamankan kedua pelaku sesuai dengan berita viral yang beredar. Amankan lengkap dengan barang bukti atau velg dan sepeda motor yang juga pelaku pakai. Modusnya mereka mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Yosudarso, ketika nanti ada truk membawa barang, mereka panjat. Mereka kejar, 1 orang panjat ke atas dan mengambil barang yang di atas.
Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni lepas kontingen PWI Sumatera Utara ke Perwanas 14 tahun 2024 di Banjarmasin. Sumatera Utara mengirim 40 wartawan dan 10 ofisial. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melepas 50 orang kontingen Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara untuk bertanding pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional 14 tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Medan kemarin. Fatoni berharap kontingen bisa di 5 besar. Ia berpesan kepada kontingen Sumatera Utara agar terus menjaga nama baik daerah, terlebih saat ini Sumatera Utara merupakan tuan rumah PON ke-21. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik mengatakan pada tahun ini Sumut mengirim 40 wartawan untuk bertanding dan 10 ofisial. Dirinya mengaku optimis Persatuan Wartawan Indonesia kontingen Sumatera Utara mampu menjadi juara pada Perwanas 14 tahun 2024. Perwanas kali ini mempertandingkan 11 cabang olahraga, diantaranya atletik, biliar, bridge, bulu tangkis, catur, futsal, tenis meja, domino, esport, tenis lapangan, dan balogo. Para peserta akan memperebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia yang saat ini dipegang Jawa Barat sebagai juara di event sebelumnya. Kalau saya main Pak Gubernur, kalau saya masuk 10 besar pun udah oke. Tapi Gubernur perbaiki peringkat. Kalau Gubernur minta, kalau bisa 5 besar kan ya. Pesan-pesan pada atlet itu? Ya bermain sportif, junjung tinggi sportif, dan jangan lupa kompak dan semangat. Cabur yang ikut kami futsal, bridge, tenis meja, catur, domino, biliar. Ada 6. Pemirsa, sebanyak 20.000 volunteer atau relawan dari 3 kabupaten kota di Sumatera Utara resmi dikukuhkan di halaman kantor Bupati Batubara kemarin. Pengukuhan volunteer PON ini dihadiri ribuan pelajar dari Kabupaten Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Kegiatan diawali dengan jalan santai yang dilepas penjabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Baharudin Siagian. Setelah berjalan kaki sejauh 5 km, para peserta kemudian mengikuti senam massal, dilanjutkan dengan pemasangan PIN kepada perwakilan volunteer oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. Agus Fatoni mengatakan ada sebanyak 81.000 lebih volunteer PON khusus untuk Sumatera Utara. Jumlah ini merupakan yang terbanyak selama pelaksanaan PON di Indonesia dan akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Penjabat Gubernur Sumatera Utara menargetkan kontingen Sumatera Utara dapat meraih 4 besar dalam perolehan medali PON. Jepang melakukan serangan. Apa agenda untuk PON hari ini, Pak? Hari ini tadi baru kita kukuhkan 20.000 volunteer di 3 kabupaten. Jadi Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai, 20.000. Total volunteer untuk PON 21 di Sumatera Utara sudah ada 81.000 lebih. Jadi ini volunteer terbesar selama penyelenggaraan PON, dan kita akan pecahkan rekor MURI. Kita buka volunteer ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama berpartisipasi langsung mensukseskan PON ke-21. Pengukuhan volunteer PON diakhiri pembagian lucky draw dan pemberian santunan kepada para anak yatim. Selaku tuan rumah cabang olahraga ski air pada PON 21, Kabupaten Toba siap menyambut event ini dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Toba, Ricardo Hutajulu, mengaku hingga hari ini persiapan telah mencapai 90%, sementara yang lainnya hanya tinggal teknis pelaksanaan. Ricardo berharap Kabupaten Toba akan sukses sebagai tuan rumah, mengingat pelaksanaan Prapon tahun lalu juga telah berjalan sukses di Kabupaten Toba. Kabupaten Toba sendiri kini menyiapkan venue Bontean Balige sebagai venue ski air, di mana Kabupaten Toba telah mempersiapkan fasilitas dan menunggu informasi dari tim delegasi yang mengurusi seluruh fasilitas di Danau Toba. Selain itu, diperkirakan 300 atlet ski air akan bertanding. Demikian juga tim ofisial dari masing-masing provinsi, tepatnya pada tanggal 8 September nanti, telah hadir di Toba. Dan Pemkab Toba telah memastikan untuk penginapan seluruh tim telah terpenuhi sesuai dengan standar PON.
Ricardo juga menyebutkan hasil koordinasi dengan panitia PB PON ke-21, ada 5 hotel yang sudah disiapkan termasuk La Bersa Hotel untuk ofisial, Hotel Nabasa dan 3 hotel lainnya untuk tempat penginapan atlet. Selaku tuan rumah, Bupati Toba Poltak Sitorus mengajak seluruh warga Toba untuk datang menonton pertandingan tersebut. Pemerintah kolonial kemudian mulai mengevakuasi warga Belanda, tak terkecuali. PON ke-21 untuk Kabupaten Toba kebetulan salah satu venue pelaksana PON ke-21 Aceh Sumut itu adalah Kabupaten Toba dengan cabang olahraga ski air. Nah, persiapan kita, saya pikir venue kita sudah siap ya. Sebelum-sebelumnya venue kita sudah digunakan event-event internasional. Hasil rapat kami selama ini di provinsi yang dipandu oleh PB PON dan juga Pak PJ Gubernur bahwa kita sudah laporkan kesiapan kita untuk melaksanakan PON 21 Aceh Sumut. Sesuai dengan babak prakualifikasi kemarin itu ada sebanyak 18 provinsi yang akan mengikuti dan barangkali tidak begitu jauh berbeda dengan pelaksanaan PON nanti yang akan dilaksanakan pada September 2024. Memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar turnamen U13 dan U15. Rakyat menerima dengan baik. Selain memeriahkan HUT RI ke-79, sebelumnya juga sering melakukan turnamen sepak bola Liga Antar Desa se-Kecamatan Kualuh Ledong untuk menciptakan dan mencari bibit muda pemain berbakat sepak bola yang akan disiapkan untuk mengikuti turnamen Liga Sepak Bola Antar Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat provinsi nantinya. Salah seorang pemain sepak bola tim U13 Kunen mengatakan, meskipun lapangan berlumpur dan kalah dalam pertandingan melawan tim U13 di babak pertama, namun beliau bersama temannya satu timnya tetap semangat dan akan mengejar poin kekalahan mereka. Untuk membubarkan sebanyak 13 organisasi masyarakat. Berapa kosong kamu pada hari ini kekalahan dia? 3-0. Bagaimana lawan-lawan kamu tadi? Apakah tidak seimbang atau bagaimana? Cok, ceritakan dulu. Iya, tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Jadi bagaimana? Kamu apa sanggup untuk menghadapi terus permainan ini? Sanggup. Lawan terus. Semangat. Mengadakan turnamen sepak bola dari U13, U15 sampai U30 dan juga 70 tahun sampai 70 tahun. Maka dari itu kami berharap kepada anak-anak kami atau adik-adik kami supaya untuk melanjutkan generasi-generasi muda bebas dari narkoba dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamen angklung jalanan dalam per hari dapat menghasilkan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Berbekal alat musik yang terbuat dari bambu, para pengamen jalanan menjajakan hiburan terhadap masyarakat Kota Tanjung Balai. Alat musik tradisional angklung asal Jawa Barat ini menjadi musik yang asik didengar. Tangan lentik sang pemain angklung diiringi gendang sederhana menjadi paduan lantunan lagu yang menghibur. Kepala grup pengamen Noah mengaku datang dari Jawa Barat ke Sumatera Utara bersama 5 orang rekannya. Mereka berpindah-pindah tempat dalam mencari rezeki. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan uang 700.000 hingga 1 juta rupiah. Selain menghasilkan uang, mereka ingin melestarikan alat musik tradisional ini agar dapat dikenal dan diingat di penjuru Nusantara. Terus memutar otak agar perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuannya sendiri untuk melestarikan ya Bang ya, untuk mengenalkan atau gimana Bang? Iya, melestarikan supaya pada ingat sama model zaman dulu itu. Pemirsa, pedagang durian di Jalan Kabupaten Asahan menjajakan dagangan dengan harga bervariasi sesuai ukuran. Seperti di Jalan Juanda, Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, bagi pedagang musim durian membawa berkah terhadap mereka. Seperti salah seorang pedagang durian multiguna mengatakan, durian yang ia jual berasal dari wilayah Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Pedagang mengaku menjual durian musiman ini telah ia lakoni sejak 30 tahun lalu setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Kabupaten Asahan. Durian ia jual mulai dari harga Rp10.000 hingga harga Rp35.000, tergantung ukuran besar kecilnya. Tak tanggung-tanggung, omset penjual dalam per hari dengan rata-rata mencapai Rp3.500.000. Sementara salah seorang pembeli, Wati, mengaku puas dengan durian yang ia beli sesuai dengan permintaan. Menurutnya untuk harga sendiri tak terbilang mahal. Akan pentingnya persatuan dan inovasi untuk harga murah kemarin 103 Pak ya. Pak, untuk per harinya sendiri omset mencapai berapa Pak kira-kira dapat? ada sekitar 4 juta, rata-rata 3,5 juta. 3,5 Pak ya. Pak, ini musiman atau gimana Pak jualan di sini? Di mana tadi ini Bu? Dari asal? Dari Batubara. Dari Batubara Bu. Ya. Jadi gimana Bu rasa durian Bu menurut Ibu? Macam-macam lah Pak, ada yang manis, ada yang pahit, sesuai permintaan lah. Oh, tadi itu mereka yang pilih atau gimana? Mereka yang pilih. Kita hanya minta gitu Bu? Iya, minta carikan yang enak Pak, yang manis, yang pahit, dikasih sesuai request. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Perakiran BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Minggu 18 Agustus 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandeling, Natal. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Karo, Langkat, Fakfak Barat, dan Samosir. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Kota Sibolga, Fakfak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kota Gunung Sidoli, Labuhan Batu, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Fakfak Barat, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Arah angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan angin 3 hingga 13 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 15 Agustus 2024 terpantau 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Padang Lawas. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai petir yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 18 Agustus 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.